Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dul amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin amma ba'du. Sahabat Usdun yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, kembali bersama tayangan spesial Sahabat Usdun. Kali ini dalam episode ini saya akan mencoba menjelaskan atau menerangkan tipe ulama yang ada. Jadi kalau boleh saya mengklasifikasikan ulama kah, ustadz kah, kiai kah, mubalik kah, maka sepertinya ada 4 macam ulama yang ada di lingkungan kita saat ini. Ulama yang pertama adalah ulama tipikal air hujan. Nah ini ulama tipikal air hujan. Kayak gimana nih ulama tipikal air hujan? Kita lihat ciri ulama air hujan itu kayak gimana sih? Air hujan kalau diminta ataupun tidak diminta, dia akan turun ke bumi. Ulama tipikal air hujan, diminta atau tidak diminta, dia ikhlas, dia berikan ilmunya, tulus, tidak ada pamrih. Yang kedua, ciri air hujan. Air hujan begitu turun ke bumi, maka permukaan tanah yang ada di bawahnya, yang dilaluinya, yang disiraminya akan tumbuh kesuburan. Tanam-tanaman akan berbunga, akan berbuah subur. Ulama tipe air hujan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan olehnya. Jarang sekali saat ini ulama-ulama yang memiliki sifat seperti ulama air hujan. Dulu mungkin kita mengenal tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita kenal tokoh Buya Hamka, kita kenal tokoh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan banyak ulama-ulama besar yang begitu ikhlas, begitu tawadu, begitu zuhudnya dia dedikasikan ilmunya buat umat. Itu tipikal ulama yang pertama, yaitu tipikal ulama air hujan. Yang kedua, pemirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, tipe ulama air sumur. Nah, air sumur itu kalau kita mau ambil airnya mesti diapain? Kita nimba. Kalau saya yakin anak zaman sekarang udah jarang ya yang mengetahui nimba nih. Mungkin era-era yang kelahiran tahun 70 atau 80 ke bawah ini sudah pernah atau mengalami bagaimana ngisi kolam dengan menimba air. Artinya apa ulama tipikal air sumur? Kalau kita mau mendapatkan ilmunya, maka ada effort, ada usaha yang harus kita lakukan. Sama seperti kita mau mengambil air di dalam sumur, kita harus nimba dulu. Nah, ulama-ulama model air sumur ini adalah ulama-ulama di pondok-pondok pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan. Kita datangi. Tapi ulama yang seperti ini pun masih ada manfaatnya, masih berguna. Cuma memang di sini kita harus kita harus aktif untuk meraihnya, untuk mengambil ilmunya. Tipe ulama yang kedua, air sumur. Yang ketiga, sahabat Usdun, tipe ulama air jet pump deh, kalau boleh saya katakan. Tipe ulama jet pump. Jet pump ini seperti apa sih? Kalau kita mau mengambil air dengan jet pump, mesti di apa? Colokin listrik dulu. Semakin banyak setrumnya, semakin kencang air keluar. Semakin tinggi setrumnya, semakin deras air mengalir. Nah, tipikal ulama model jet pump ini adalah ulama-ulama, ustadz-ustadz, para da'i, para mubalik yang mengukur ilmunya dengan dunia, dengan materi. Punten, mohon maaf apabila ada seorang ustadz yang diundang mengisi kajian, diundang mengisi tablik, ternyata panitia memberikan bisyarah yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.
Besoknya ketika diundang lagi ustadz ini, dia tidak mau. Kenapa? Setrumnya kurang. Airnya yang sedikit yang mengalir. Nah, ini ulama-ulama. Punten mohon maaf bagi ustadz, bagi ulama, bagi mubaligh yang mendengar atau menonton tayangan ini. Ini juga introspeksi atau nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat kita sendiri. Tipe ulama yang ketiga, ulama jetpal. Yang keempat, yang terakhir, tipe ulama air limbah. Ya Allah, ini naudzubillah. Ini yang sangat berbahaya. Air limbah itu kita berikan kepada hewan, keracunan hewan. Kita siram kepada tanaman, mati tanaman. Kita minumkan kepada manusia, bawa ke UGD, masuk rumah sakit. Air limbah, tidak ada kebaikan daripadanya. Yang ada hanyalah keburukan, penyakit. Ulama tipe air limbah adalah ulama yang sesat dan menyesatkan. Apakah ada? Banyak di akhir zaman nanti bermunculan ulama-ulama tipe air limbah, di mana dia memfatwakan yang halal dibulak-balik menjadi haram, yang haram dibikin remang-remang. Misalnya fatwa MUI dari zaman dahulu sudah menyatakan babi haram. Tapi dengan alasan-alasan tertentu, oh kalau ini sudah bersih, steril, tidak ada cacing pitanya, maka boleh. Difatwakanlah, ini tidak boleh. Atau misalnya minuman keras walaupun sedikit tetap haram. Tetapi ada ulama yang memfatwakan, kalau tidak memabukkan lah, tidak apa-apa. Atau yang lebih ekstrim lagi, diajarkan kepada murid-muridnya bahwasanya membunuh itu halal kalau memang itu adalah orang kafir. Sehingga dibuatlah skenario, kalau kalian mau menjadi mujahid sejati, coba pasang bom bunuh diri, bom panci, bom apalah segala macam, ledakan di daerah kerumunan orang banyak, orang-orang kafir, kemudian mereka banyak yang mati, dan bahkan dia sendiri pelakunya, pengantinnya mati, maka dikatakan kalian akan mati syahid, masuk surga tanpa dihisap lewat jalan tol, bahkan bisa memberikan syafaat buat anggota keluarganya. Ini kan sesat. Inilah ulama air limbah, sesat dan menyesatkan. Ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah. Nah, tinggal kita sebagai umat mesti pandai-pandai, mesti kita bisa menilai, memilah dan memilih ulama yang seperti apakah yang kita kenal. Jangan sampai kita salah berguru, jangan sampai kita salah mengaji, kita mengaji kepada ulama air limbah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Sahabat usdun yang dirahmati Allah, sampai bertemu dengan episode selanjutnya masih di Sahabat Usdun. Ikuti dan subscribe tayangan atau channel YouTube di Sahabat Usdun ini. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.